Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atifa Azhara dengan NPM 20130230065 dari kelas 5A Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menyampaikan mengenai metode pendekatan perturbasi, kemudian metode variasi, dan metode Hartree-Fock dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk atom berelektron banyak. Jadi di sini kita akan pertama membahas mengenai metode pendekatan perturbasi. Jadi sebelumnya kita juga sudah mempelajari mengenai penyelesaian persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen, yaitu memiliki elektron satu ya, atau elektron tunggal. Nah, untuk atom-atom yang memiliki elektron lebih dari satu, atau disebut juga berelektron banyak, itu kita tidak dapat menyelesaikannya dengan persamaan Schrödinger sederhana. Jadi, teori perturbasi ini merupakan suatu metode pendekatan untuk persamaan Schrödinger dari atom yang berelektron banyak, yaitu atom yang memiliki elektron lebih dari satu, misalnya helium, di mana persamaan Schrödinger-nya itu tidak dapat diselesaikan dengan persamaan Schrödinger sederhana, karena kita mempertimbangkan adanya tolakan elektron-elektron atau tolakan Coulomb. Nah, istilah tolakan antar elektron ini dikonsepkan sebagai koreksi atau gangguan ke Hamiltonian yang dapat diselesaikan secara tepat, yaitu Hamiltonian ordinal, atau itu juga dalam referensi lain disebut juga sebagai referensi Hamiltonian. Nah, istilah perturbasi mengoreksi Hamiltonian sebelumnya agar sesuai dengan masalah tolakan antar elektron ini. Dengan cara ini, Hamiltonian itu dibangun dengan jumlah suku-suku, dan setiap sukunya itu kita beri nama. Misalnya, Hamiltonian sederhana merupakan Hamiltonian order 0, kemudian suku selanjutnya, yaitu Hamiltonian order 1, merupakan suku koreksi pertama. Nah, suku koreksi inilah yang merupakan perturbasi. Jadi persamaannya adalah sebagai berikut. Di sini Hamiltonian total sama dengan Hamiltonian order 0 ditambah Hamiltonian order 1 ditambah Hamiltonian order 2. Nah, Hamiltonian order 0 ini merupakan referensi Hamiltonian atau Hamiltonian yang dapat diselesaikan secara eksak, sedangkan Hamiltonian order 1 dan seterusnya ini merupakan perturbasinya atau koreksinya. Nah, tetapi pada umumnya itu kita tidak akan melebihi Hamiltonian order 1 atau paling maksimal adalah Hamiltonian order 2. Kenapa? Karena untuk order 3 dan seterusnya itu akan menjadi rumit dan kita akan menggunakan metode pendekatan yang lain dan bukan metode perturbasi. Nah, untuk atom helium, Hamiltonian order 0 sama dengan negatif H coret kuadrat per 2M 16 1 kuadrat dikurang 2E kuadrat per 4Pi epsilon 0 R1 dikurang H coret kuadrat per 2M dikali 16 2 kuadrat dikurang 2E kuadrat per 4Pi epsilon 0 R2. Sedangkan untuk Hamiltonian order 1-nya, yaitu sama dengan 2E kuadrat per 4Pi epsilon 0 R12. Seperti yang tertera pada layar presentasi ya, untuk persamaan 932 dan 933. Nah, kemudian, dalam bentuk umum perturbasi, fungsi gelombang itu juga dibangun sebagai penjumlahan suku-suku, sama seperti untuk operator Hamiltonian. Dengan suku order 0 itu menunjukkan solusi eksak dan suku tinggi itu menjadi koreksinya. Jadi di sini fungsi gelombang total sama dengan fungsi gelombang order 0 ditambah fungsi gelombang order 1 dan seterusnya. Untuk persamaan energi juga sama, energi total sama dengan energi order 0 ditambah energi order 1 dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan masalah dengan teori perturbasi, kita mulai dengan penyelesaian persamaan order 0-nya. Penyelesaian ini memberikan solusi perkiraan yang terdiri dari energi 0 dan psi 0. Kemudian, persamaan perturbasi order 0 untuk atom helium adalah Hamiltonian order 0 dikali psi 0 sama dengan N0 dikali psi 0. Nah, untuk persamaan atom helium ini, pemecahannya adalah E0-nya itu didapatkan sebesar negatif 108,8 elektron volt. Setelah kita menyelesaikan order 0, langkah selanjutnya adalah mengoleksi dari solusi order 0 dan memasukkan Hamiltonian order 1, order 2, dan seterusnya, serta menemukan psi 1, psi 2, dan seterusnya. Solusi ini ditingkatkan melalui penambahan fungsi secara bertahap ke hasil yang ditemukan sebelumnya. Nah, melalui penurunan dari pemotongan operator Hamiltonian, kemudian fungsi gelombang dan energi, kita peroleh persamaan perturbasi order pertama, yaitu Hamiltonian order 0 dikali psi 1 ditambah Hamiltonian order 1 dikali psi 0 sama dengan E0 dikali psi 1 ditambah E1 dikali psi 0. Nah, sementara untuk menemukan koreksi dari energi order pertama, itu diambil persamaan
perturbasi order 1 dan dikalikan dari kiri dengan sin 0, kemudian mengintegrasikan semua koordinat masalah yang ada, dan melalui penurunan persamaan selanjutnya diperoleh ekspresi untuk persamaan koreksi energi order pertama, yaitu seperti persamaan 9312, yaitu S1 sama dengan integral dari sin 0 bintang dikali H coret order 1 dikali sin 0 d tau. Nah, kemudian di sini adalah contoh soal untuk metode perturbasi, yaitu pertanyaannya, tanpa menggunakan ekspresi matematis, jelaskan bagaimana penyelesaian persamaan 9312 untuk energi order pertama. Jadi persamaan 9312 ini, yang ini. Nah, jawabannya untuk atom helium, integral persamaan 9312, yaitu S1 sama dengan integral ganda dari psi 1S, R1, psi 1S, R2, dikali 1 per R12, dikali psi 1S, R1, psi 1S, R2, D tau 1, D tau 2. Nah, integrasi ganda ini mewakili integrasi dari semua koordinat kutub bola kedua elektron R1, θ1, psi 1, dan R2, θ2, psi 2. Dan ketika integral ini dikerjakan, hasilnya adalah energi order 1 sama dengan positif 34 elektron volt. Nah, sehingga energi total untuk perturbasi order 1, yaitu E total sama dengan E0 ditambah E1, di mana E0 tadi kita sudah menemukan yaitu negatif 108,8 elektron volt, kemudian E1-nya sama dengan positif 34 elektron volt, dan jumlah energi totalnya adalah negatif 74,8 elektron volt. Nah, kita akan membahas mengenai metode variasi. Jadi, salah satu cara untuk memperhitungkan tolakan antar elektron adalah dengan memodifikasi bentuk dari fungsi gelombang. Nah, pada atom berelektron banyak, kita itu harus mempertimbangkan interaksi antara elektron 1 dengan elektron 2, 3, dan seterusnya, juga interaksi antara elektron 2 dengan elektron 3, 4, dan seterusnya. Nah, modifikasi yang logis adalah mengubah muatan inti Z dalam fungsi gelombang menjadi muatan inti efektif yang nilainya lebih kecil, yang kita sebut sebagai zeta atau Z efektif. Seperti gambar ini. Jadi pada gambar ini di sini adalah inti atom, kemudian di sini adalah elektron pertama dan elektron kedua. Jadi kita harus mempertimbangkan tolakan antara elektron 1 ke elektron 2. Dan di sini bahwa alasan modifikasinya adalah bahwa satu elektron itu dapat melindungi muatan inti dari elektron lainnya. Jadi kita dapat melihat di sini elektron 1 itu menolak elektron 2, sehingga ada efek perisai yang diberikan dari elektron 1 ke elektron 2. Nah, prinsip variasi itu mengatakan bahwa nilai harapan untuk energi ikat diperoleh dengan menggunakan fungsi gelombang perkiraan dan operator Hamiltonian yang tepat akan lebih tinggi atau sama dengan energi sebenarnya untuk sistem. Nah, dari prinsip variasi yang telah dijelaskan itu, persamaan atau pernyataan matematisnya adalah E trial lebih dari sama dengan E sebenarnya, atau E percobaan lebih dari sama dengan energi sebenarnya. Di mana energi percobaan adalah integral dari psi bintang percobaan dikali operator Hamiltonian untuk psi percobaan d tau dibagi integral untuk psi bintang trial psi trial d tau. Nah, di mana operator Hamiltoniannya adalah negatif H coret kuadrat per 2M nabla 1 kuadrat dikurang zeta E kuadrat per 4Pi epsilon 0 R1 dikurang H kuadrat per 2M nabla 2 kuadrat dikurang psi zeta dikali E kuadrat per 4Pi epsilon 0 R2 ditambah E kuadrat per 4Pi epsilon 0 R1 2. Nah, sementara itu untuk persamaan energi percobaan untuk atom helium adalah energi trial atau zeta sama dengan mu E pangkat 4 per 4 epsilon 0 kuadrat H dalam kurung zeta kuadrat dikurang 27 per 8 zeta. Nah, berikut ini adalah contoh soal untuk metode variasi. Jadi pertanyaannya adalah hitung energi percobaan untuk N sama dengan 1 dengan sistem V trial sama dengan X dikali L min X. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi di sini persamaan
energi percobaan atau E trial sama dengan P trial H coret H topi psi trial P trial dibagi V trial V trial. Nah, kemudian di sini E trialnya adalah sebagai berikut, dan selanjutnya kita akan meletakkan V trial ini ke energi trialnya atau energi percobaannya dan didapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan numeratornya. Di sini kita akan mengkalkulasi numerator pertama dan didapatkan nilainya adalah sebesar H coret kuadrat per M dikali L pangkat 3 min 2 per 6, yaitu hasilnya adalah H coret kuadrat L pangkat 3 per 6M. Nah, kemudian kita akan mencari denominatornya, yaitu hasilnya N sama dengan akar L pangkat 5 per 30. Nah, sekarang kita akan mensubstitusi semuanya bersama, dan hasilnya adalah 5 H coret kuadrat per M L kuadrat. Dan untuk kesimpulannya, jadinya E1 kurang dari sama dengan 5 H coret kuadrat per M L kuadrat. Nah, yang terakhir, kita akan membahas mengenai metode Hartree-Fock. Jadi, metode Hartree-Fock ini merupakan gabungan antara teori yang dicetuskan oleh Hartree dan disempurnakan oleh Fock. Jadi, fungsi gelombang terbaik untuk atom dengan satu elektron itu akan memberikan energi total serendah mungkin untuk sistem atom berelektron banyak ketika digabungkan menjadi determinan Slater dan digunakan dengan Hamiltonian lengkap berelektron banyak untuk menghitung nilai harapan energi total sistem. Fungsi gelombang inilah yang disebut sebagai fungsi gelombang Hartree-Fock, dan energi total yang dihitung adalah energi Hartree-Fock dari sistem. Nah, persamaan Hartree-Fock adalah operator F dikali psi I sama dengan epsilon I dikali psi I. Nah, di sini adalah operator F adalah operator Fock ya. Atau juga bisa dibaca sebagai F topi. Nah, kemudian fungsi gelombang antisimetri penuh yang ditulis sebagai determinan Slater spin orbital itu diperlukan untuk menurunkan bentuk operator Fock, yaitu operator Fock sama dengan Hamiltonian order 0 ditambah sigma J sama dengan 1 sampai dengan N 2 operator JJ dikurang operator KJ sama dengan negatif H coret kuadrat per 2M nabla kuadrat dikurang ZE kuadrat per 4Pi epsilon 0R ditambah sigma dari J sama dengan 1 sampai dengan N dari 2 operator JJ dikurang operator KJ. Nah, untuk elektron 1 dalam helium, yaitu operator Hamiltonian order 0 untuk elektron yang pertama sama dengan H coret kuadrat negatif H coret kuadrat per 2M nabla 1 kuadrat dikurang 2E kuadrat per 4Pi epsilon 0 R1. Nah, operator J dan operator K ini dihasilkan dari suku tolakan dari elektron-elektron dalam Hamiltonian penuh untuk sistem multi-elektron. Untuk keadaan dasar atom helium, elektron 1 dan elektron 2 itu dijelaskan oleh orbital spasial size I. Nah, karena I sama dengan J sama dengan 1, maka pertukaran dan integral kolom identik. Akibatnya, penjumlahan dalam operator Fock itu mengambil bentuk yang sangat sederhana, dan operator Fock lengkap untuk elektron 1 dalam helium, yaitu operator F untuk elektron 1 sama dengan negatif H coret kuadrat per 2M nabla 1 kuadrat dikurang 2E kuadrat per 4Pi epsilon 0 R1 ditambah operator U untuk elektron 1. Nah, sedangkan operator U untuk elektron 1 sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai 1 dari 2 operator JJ dikurang operator KJ sama dengan integral dari psi 1 untuk elektron 2 1 per R12 psi 1 untuk elektron 2 D tau 2. Nah, di sini disajikan contoh soal untuk metode Hartree-Fock. Jadi, bagaimanakah persamaan energi total dari 3 energi perkiraan Hartree? Jadi, dalam perkiraan Hartree itu terdapat 3 energi, yaitu yang pertama adalah energi kinetik, yang kedua adalah energi daya tarik inti elektron kulon, dan yang ketiga adalah energi tolakan elektron kulon. Nah, untuk energi kinetik persamaannya adalah sebagai berikut. Untuk energi daya tarik inti elektron kulon, persamaannya di sini seperti yang tertera pada layar. Dan untuk energi tolakan elektron kulon itu sebagai berikut seperti yang tertera pada layar.
Nah, untuk energi totalnya, itu merupakan penjumlahan dari energi kinetik, energi daya tarik inti elektron kulon, dan energi tolakan elektron kulon. Nah, untuk energi totalnya yaitu seperti yang tertera pada layar, yaitu epsilon J sama dengan psi J negatif H coret kuadrat per 2M nabla kuadrat psi J ditambah psi J mutlak dari negatif ZE kuadrat per mutlak R dikurang R psi J ditambah sigma dari J tidak sama dengan K psi J R psi K R aksen E kuadrat per R min R aksen PJ R psi K R aksen. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai ketiga metode pendekatan untuk penyelesaian persamaan Schrödinger untuk atom berelektron banyak. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.